Jarak tersebut bisa ditempuhnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia pun berbelok dari arah selatan menuju ke barat dan melintasi 4 buah rel yang melintang di sana. Benar-benar malam yang biasa, perkiraannya 15-20 menit lagi, maka dia akan tiba di rumahnya di area kota Wates. Jarak kurang lebih 100 meter di depan, ia akan tiba di tanjakan itu. Tiba-tiba aja motornya Anto mogok. Sempat berpikir juga untuk menghubungi Bima, adiknya. Tapi saat dia mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya, Anto terkejut karena nggak ada sinyal di dahi dan leher Anto. Tapi dalam jarak beberapa meter ke depan, ia akan tiba di puncak tanjakan itu dan akan siap untuk meluncur ke bawah. Tapi seketika saja mata Anto terbelalak saat melihat ke hamparan luas yang ada di depannya. Yang dilihatnya bukanlah kegelapan dan kesunyian, melainkan cahaya terang yang menyilaukan mata. Pemandangan di kiri dan kanan jalan itu terdiri dari deretan perumahan mewah bertipe klaster dengan halamannya yang wah. Lampu terang benderang dari dalam rumah-rumah itu membuat Anto merinding. Keringat dingin membasahi dahi, leher, dada, sampai di punggung Anto. Jalan menuruni yang lalunya itu kini terasa makin panjang. Anto pun kembali menggerutu. Katanya, kok jalan ini gak habis-habis sih? Ah iya, aku kan tersesat. Ya jelas aja ini bukan jalan yang biasanya aku lewati. Anto berusaha menghibur diri dengan cara seperti itu. Saking takutnya si Anto ini sama sekali gak berani melirik ke kanan dan ke kiri. Ya Tuhan, kenapa jalan ini menurun terus sih? Kapan datarnya? Anto merasa makin terpuruk. Sesekali ditariknya kendali rem, lalu dilepaskannya begitu saja, sehingga motor itu meluncur lebih cepat, seperti tanpa kendali. Saat itu jugalah Anto benar-benar merasa pasrah, lalu perlahan-lahan menutup mata. Sampai tiba-tiba suara klakson panjang yang muncul dari arah belakang. Anto dan motornya oleng. Dia nyaris kehilangan keseimbangan karena kesentak kaget. Anto langsung membuka mata. "Boy!" teriaknya. "Mana ajar?" Jika tadinya ia berdoa kalau bakal ada kendaraan lain yang lewat untuk menolongnya, kali ini dia justru mengutuk si pengendara itu. Karena dia benar kaget. Bukannya nolongin kek, malah bikin orang hampir jantungan. Umpat si Anto lagi. Dengan jelas ia bisa melihat kalau mobil yang baru saja melewatinya dengan klakson panjang itu melaju makin kencang, makin jauh, dan menghilang di telang kegelapan di jalanan yang kini terasa semakin datar. Anto pun seketika sadar kalau memang inilah jalan yang seharusnya. Dia sudah kembali ke jalanan yang memang biasa dilewatinya setiap hari. Anto pun menelan liur merasa lega sambil mengucap syukur. Dan pelan-pelan ditengoknya ke arah belakang. Gelap, gelap. Anto merinding. Kakinya terasa beku, tapi lalu tiba-tiba terkulai lemah. Kedua tangannya yang masih memegang stang motor itu pun mendadak kehilangan rasa. Tak ada tanda-tanda lampu terang benderang satupun di sekitar sana. Tak ada pula deretan rumah megah dengan tamannya yang luas dan indah. Tidak ada. Hilang. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti area hutan serta perkebunan, diwarnai desis-desis angin malam yang menyangkuti sela-sela daun. Itu menciptakan berbagai rasa di tubuh Anto. Ingin, nyeri, ngeri. Dering panggilan di ponselnya lagi-lagi membuat Anto terkejut. Buru-buru diambilnya benda itu dari dalam saku celananya, dan nama Bima terpampang di sana. Bima, adiknya. Halo? Halo? Anto menjawab telepon itu dengan gugup. "Halo Mas," terdengar suara Bima panik. "Ya," jawab Anto diri. "Kamu sampai mana sih? Kamu mau pulang apa enggak? Ibu udah khawatir dari tadi, nanyain kamu terus sampai dia nggak bisa tidur." Bima membentak. "Kabarin kek kalau memang ada apa-apa di jalan." Suara Bima membentak dan terdengar kesal, tapi di balik itu ada kekhawatiran yang memuncak. Anto masih gugup. Dia teringat kalau beberapa menit yang lalu dia kehilangan sinyal, dia sama sekali tak bisa mengabari keluarganya. Tapi menurutnya sekali lagi nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan itu. Jadi dengan cepat dia meminta maaf sama adiknya. Katanya, maaf, bilang sama ibu aku nggak apa-apa kok. Tapi tangan kanannya yang masih ada di atas stang itu rupanya iseng-iseng memencet tombol starter. Dan nyala, motor itu bisa hidup seketika. Gila, Anto membatin sambil campur aduk rasanya. Beberapa menit yang lalu, motor ini benar-benar mogok tanpa alasan. Tapi kini,
"Halo mas, mas." Mendengar lagi suara Bima. "Kamu gak apa-apa kan?" kata Bima. "Oh iya, gak apa-apa kok, udah, gak apa-apa, tenang aja. Sebentar lagi aku juga sampai rumah kok. Bilang sama ibu gak perlu khawatir. Sebentar lagi aku sampai rumah, tenang aja," kata Antoannya. Berapa detik yang lalu, ketika motor itu menyala dan otomatis lampunya pun turut menyala, Anto benar-benar terkejut. Kini ia tahu penyebab si pengendara mobil yang melewatinya tadi kok mengklaksonnya sangat-sangat panjang, karena Anto memang membuat kesal. Anto terdiam, menatap terus. Di antara kegelapan dan desis angin yang masih terus menghantui, Anto pun mengusap tetesan keringat di lehernya sambil berucap, "Pantesan aja mobil yang lewat itu tadi kok mengklaksonku sampai segitunya. Rupanya ini tuh alasannya." Anto menarik gas motornya sambil perlahan-lahan menepi ke sisi kiri jalan. Saat disadarinya kalau ternyata ia berada di tepat di tengah jalan. Satu sisi Anto lega karena hidupnya sudah kembali, tapi di sisi lain masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan kini Anto justru terfokus pada apa yang ada di depannya. Sementara itu 5-7 menit yang lalu, seorang pengendara mobil baru saja misuh-misuh karena nyaris menabrak seorang pria yang duduk di atas motornya dan motor itu dalam keadaan mati. Masalahnya adalah pria dan motornya yang terlihat mogok itu, ia berada tepat di tengah jalan. Pengendara mobil ini benar-benar kejut setengah mati. Soalnya si pengendara motor di hadapannya tersebut seolah-olah muncul begitu saja dari kegelapan. Refleks saja si pengendara mobil ini pun membunyikan klaksonnya dengan sangat panjang. "Dasar wong gendong," umpat si pengendara mobil ini. "Mogok atau memang sengaja cari mati?" Tapi beberapa detik kemudian dia bergidik. Katanya, "Jangan-jangan itu sih bukan orang." Maka seketika saja yang memacu mobilnya lebih kencang. Jalan yang dikelilingi oleh hutan jati dan kebun luas itu kini sudah terasa kembali normal seperti seharusnya. Saat Anto sudah kembali ke jalanan yang lebih datar, maka muncul pula beberapa kendaraan lain yang berpapasan atau melintasinya. Mulai saat itu, setiap kali pulang malam setelah lembur dan melewati area tersebut, Anto selalu berdoa dalam hati supaya tidak tersesat lagi, meskipun sebenarnya ia sendiri tak pernah bisa memastikan apakah perjalanannya malam itu karena memang ia tersesat dan salah jalan, atau sesungguhnya dia memang tak pernah bisa pulang dan hampir saja menjadi bagian dari para penghuni di rumahan setan. Jadi, apa kamu juga pernah punya pengalaman yang sama? Kamu pulang tengah malam dalam kondisi kelelahan dan tersesat di... Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komen. Sampai jumpa di video-video lainnya. Selamat merayakan Imajinasi.